Iya, selamat sore. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ada Mbak Desi bersama rekan-rekan dari Iya, Amsterdam ya. Tapi saat ini kita bertemu dengan Mbak Desi dulu. Mbak Desi, boleh kita mengenal Anda lebih jauh lagi? Anda dari mana dan bagaimana Anda bisa sampai di Alfa Villa Bali Gesing ini? saya sebenarnya bukan orang Bali, tapi saya sudah lama di Bali, itu 10 tahun. Oke. Jadi dalam perjalanan corona ini eh, ada spesial misi yang Tuhan kasih ke saya, yaitu bangun sekolah gratis buat anak-anak di desa Bali Barat. Wow. Jadi waktu itu saya ada beli komputer dengan seseorang yang ternyata teman dari Pak Daniel. Jadi gitu. beliau suggest kamu harus ikut kami karena ini ada proyek baru. Mereka itu anak-anak di atas desa yang tidak kenal dengan dunia luar dan mereka butuh guru yang bisa kasih les. Sementara untuk orang waktu itu kan lebih fokus ke pembangunan villa. Yeah. Jadi saya datang dengan teman saya itu namanya Rudi. Jadi sejak itu saya mendoakan, karena dari tempat saya bangun sekolah yang saya tinggal di Bali Barat itu nggak jauh dari sini. Jadi ini seperti tengah. Saya Di desa Pejarakan. Pejarakan. Dekat sama Banyuwangi. Gilimanuk. Ya. Jadi untuk kesini ini cuma bisa naik motor, itu 1,5 jam udah nyampe. Oke. Ya. Jadi dari situ awal ngajar itu saya sempatkan untuk berdoa dan sesuatu yang menggerakkan itu berbicara tentang pemuridan. Ya, sedangkan memang saya educator heart ya. Jadi memang saya tuh semakin ke arah gunung, semakin tempat yang susah dijangkau itu jadi challenge buat saya karena saya juga adventurous person. Yeah. Jadi dari awal itu saya udah ada komitmen. Oke, saya nanti mau datang lagi. Terus berlanjut sampai sekarang ini. Jadi dari visi yang Tuhan kasih untuk program saya sendiri, sekarang kita expand untuk menjangkau para orang tua. Jadi dari mengajar anak-anak, memberi nutrisi, itu Tuhan taruh di hati saya untuk menjangkau orang-orang tua. Jadi membantu untuk mengukur tekanan darah, kasih mereka obat yang mereka perlukan atau suplemen. Ya, jadi memang saya merasa ada alasan khusus kenapa Tuhan membawa saya bolak-balik dari Pejarakan ke Gesing. Wow, luar biasa ya. Seperti itu. Dan akhirnya setelah datang dan menikmati Alfa Villa Gesing ini, gimana kesan-kesannya Mbak Desi? Sebenarnya ada bonus yang saya rasa Tuhan kasih, itu seperti tempat ini nih memang benar-benar seperti sangat connect dengan kehausan spiritual saya. Jadi saya sangat sibuk ya kalau di Pejarakan, karena dari hal kecil sampai besar itu harus saya handle sendiri. Sementara kami pun masih merintis. Kami baru setahun bulan ini. Ya, jadi ada saatnya di mana saya butuh istirahat atau mendengar suara Tuhan supaya lebih peka, saya kesini. Karena ini kan memang jauh dari distraction dan juga sinyal on off ya kalau kita pakai mobil data. Jadi saya bilang ini bukan cuma untuk memberkati anak-anak di desa ini, tapi sangat memberkati saya. Tempat yang benar-benar jauh dari keramaian, tapi lebih membuat saya itu benar-benar lebih peka. Seperti Ibu Teni itu juga bilang kan, kalau mau mendapatkan sesuatu atau getting deeper with God's presence, saya pikir ya sekarang saya udah dapat tempatnya. Wow, amazing ya. Ada tempat yang disebut nggak jauh dari sini, namanya Kaki Langit. Dan beberapa orang yang datang ke tempat ini mereka bilang, Pak, kita bukan di kaki langit lagi, kita di kaki surga. Ya. Nah, ini kayaknya connect banget dengan apa yang Mbak Desi sampaikan. Pada waktu kita menyendiri di sini untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam jam-jam doa kita,
kita serasa semakin dekat dengan Tuhan selama di tempat ini ya? Ya, saya merasa bahwa di sini saya semakin bersyukur karena kita melihat keadaan saudara-saudara kita di sekeliling, tetangga-tetangga di sini, mereka jauh lebih berkekurangan dari kita. Tapi mereka justru jauh lebih bersyukur. Setiap saya visit dengan keluarga kan saya selalu tanya, gimana kabar, gimana sekolah, dan akhirnya mereka selalu bilang, ayo makan di sini. Itu ada seperti apa ya, menghajar muka saya. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka sangat terbuka dan mereka selalu tidak merasa berkekurangan. Then they treat you as a family. Ya, exactly. Wow. Makanya saya That's pikir, amazing. saya pikir ada satu poin selama saya explore Bali, karena saya sudah 10 tahun di sini. Saya pikir ini tempat yang benar-benar mereka bisa menerima cerita tentang gospel. Amen. Sedangkan di tempat lain seperti tempat saya di Bali Barat itu kita masih underground. Kami masih mempunyai strategi tidak menyebutkan nama Sang Hyang Yesus secara langsung, atau kami harus tanya izin mereka. Tapi di sini mereka akan bilang, kita minta didoakan. Jadi memang saya merasa apa yang sudah Pak Daniel dan istri lakukan di sini ini sesuatu hal yang benar-benar sudah Tuhan tentukan, dan mereka sangat taat. Yang menurut saya pribadi, mereka adalah orang-orang yang memberi inspirasi kepada saya dan juga generasi muda ya. Makanya saya melihat juga empowering the villagers ini salah satu kunci untuk pendiscipleship yang akan sangat sukses. Pak Daniel dan istri itu merangkul. Jadi itu juga yang membuat saya terus berdoa untuk our ministry partnership, karena di dalam layanan kita tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Dan juga terlebih dari itu kita percaya bahwa Tuhan akan pakai siapa saja. Amin. Ya. Jadi ya thanks God, selama saya di Bali Barat ternyata ada Gesing yang di tengah. Karena dari sini kan kalau saya ke kota itu juga another 2 hours ya. Iya. Sekali. Seperti itu. Jadi seperti tempat transit. Wow, this is amazing ya. Jadi benar-benar tempat ini sudah menjadi berkat dan terbukti apa yang Mbak Desi alami. Bahkan Mbak Desi ini saya lihat datang ke sini bukan 1-2 kali, cukup sering ya Mbak ya? Saya cukup sering, karena itu memang seperti janji iman saya, walaupun sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan pemilik, cuma Gusti aja ya. Jadi walaupun mau datang sendiri, saya juga udah tidak akan ragu-ragu. Bahkan ada satu cerita, waktu itu saya pernah datang sekitar 5 bulan lalu dengan satu volunteer dari Belanda. Dia adalah bidan. Seorang bidan muda, dan dia masih menunggu setahun lagi untuk bisa lulus. Saya ajak dia, dan dia ini sebenarnya bukan believer. Ya, tapi dia melihat apa yang saya lakukan di sini itu seperti membuka. Saya akan kembali, Desi. Kalau saya udah jadi bidan bersertifikat, saya akan datang. Karena saya merasa banyak sekali ibu-ibu yang harus mengerti, apalagi untuk newborn seperti itu. Dan sekarang si calon bidan tersebut itu selalu menanyakan, kayak seperti saya di sini, dan juga kan saya datang juga dengan mahasiswa-mahasiswa Belanda. Karena luar biasa. Ini semacam menjadi ada jalinan kerjasama dengan universitas. Iya, universitas Belanda. Dari Belanda justru itu, karena juga that sounds good. Di Bali Barat tempat saya kan sangat panas. Sementara di sini ini ada tempat yang bagus buat seperti inkubator mereka. Benar sekali. Ya, seperti itu. Terus juga dengan keadaan di sini sangat berbeda dengan tempat saya di Bali Barat. Jadi kenapa itu alasan saya sering bolak-balik dan terus doa keliling. Karena saya percaya bahwa apa yang sudah ditabur oleh para pendoa dan juga Pak Daniel sendiri, itu tuaian akan terjadi. Amin. Ya. Dan ada satu cerita saya lupa. Waktu awal saya datang dengan beliau, anak Belanda ini, kami kan bawa alat tensi ya, dengan obat-obatan. Itu awal pertama kami melakukan medical, karena si anak ini mengerti ya, bisa menjelaskan secara medical. Jadi itu banyak sekali yang bikin saya terharu, terutama itu dadong-dadong selalu nanya berapa saya harus bayar. Itu kayak, aduh Tuhan, kita itu kesini mau membantu tapi kok mereka malah
mau membayar gitu ya. Apa ya, perspektif mereka itu benar-benar luar biasa. Wow. Dan pada saat kami bilang, oh tidak, kami sini mau membantu. Jadi itu yang membuat ikatan, apa ya namanya, membangun jembatan itu semakin intim. Amin. Iya. Luar biasa sekali. Nah ini Mbak Desi, bertepatan dengan saat ini Alpha Villa Bali Gesing ini merayakan anniversary yang ketiga. Mungkin ada pesan atau ada what do you expect that we will improving our service for the future, for better. Nah ini mungkin ada kesan yang mau disampaikan buat kita semua berhubungan dengan anniversary kita ini Mbak Desi. Ya, sebelumnya selamat ulang tahun yang ketiga Gesing. Sangat luar biasa, sudah memberkati banyak jiwa-jiwa dan juga terutama para anak-anak di sini. Itu suatu hal yang luar biasa. Saya melihat juga kemajuan dari anak-anak. Jadi dari saya pribadi untuk infrastruktur sebagai tempat doa, tempat retreat ini sudah jauh lebih bagus. Amin. Ya, ini udah jauh lebih maksimal. More than the expectation. Enough. Yeah. More than enough. Ya, terus juga yang lebih penting dengan udara yang bersih. Ya. Terus juga hati orang-orang desa yang sudah terbuka itu bagus sekali, salah satu kunci. Terus yang saya mungkin bisa sarankan ya harus lebih banyak mengundang anak-anak muda mungkin ya, supaya anak-anak muda di kota itu lebih bersyukur, lebih termotivasi. Ya, ternyata anak-anak di desa tuh jauh lebih kurang beruntung dari saya. Amin. Saya pikir mungkin itu saja ya sebagai orang yang punya hati untuk anak-anak. Ya, karena bisa dilihat dengan luas yang sangat jauh, juga infrastruktur yang memadai, ada fitness lagi. Betul. Ya kan, terus juga ada wifi, ada hot water, terus gimana kita nggak mau bersyukur ya. Amin. Terus banyak hal yang bisa dilakukan, terutama untuk outreach para petani, para pekerja bangunan. Terus saya melihat beberapa villa juga yang akan dibangun, ya kan, project-project dan juga tourist attraction juga ada kan, dan juga yang lebih penting ini untuk orang-orang kota kembali ke tadi, biar mereka lebih bersyukur, biar mereka lebih menyadari hidup mereka jauh lebih layak, then you have to do something for your community. Amin. Gitu. Ternyata untuk bersyukur itu mudah sekali. Benar. Ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kita hari-hari di mana yang kadang kita nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya ke sini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi kadang-kadang rasa bersyukur itu nggak muncul. Nah, lewat momen saat ini kita benar-benar dikuatkan dengan testimoni daripada Mbak Desi. Jadi ini luar biasa sekali Mbak Desi. Thank you so much, dan kita mau ucapkan sama-sama happy anniversary buat Alpha Villa